Dari Bordeaux ini saya ketemu sama orang yang pernah katanya nyekek, siapa namanya? Mario Dendi. Klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. Alasan Mario marah, David remes-remes payudaranya Agnes. Bener nggak sih? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Rizko. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Rizko masih update tentang kasus Agnes Mario David ya. Nah, ada kabar-kabar yang menyimpang di dunia pertwitteran ya. Yang kemarin Rizko bahas tuh adalah salah satunya tentang foto mesra Agnes sama David yang bakal disebarin gitu. Nah, ternyata ada juga nih kabar yang mengatakan bahwa David ini udah mantan tapi remes dadanya Agnes gitu. Itu makanya si Agnes ini marah dan laporin ke Mario. Nah, bener nggak sih? Nah, dari Twitter juga ada yang mengatakan bahwa kabarnya David ini yang mau remes dadanya, mau meremas payudaranya Agnes ya. Makanya Agnesnya lapor ke Mario gitu. Mario tuh menanyakan, bener nggak kamu diperlakukan mau diremas payudaranya atau sudah diremas payudaranya? Nah, karena dari kepolisian ini ngomongnya bahwa pada tanggal 17 Februari Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Agnes ini mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari David. Nah, perlakuan tidak menyenangkan ini apa? Tidak dijelaskan ya, apa kepala dilempar telur busuk gitu atau apa. Nah, cuma dijelasin mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari David. Menurut ceritanya Agnes ya, ini kan David nggak bisa diceritakan ya. Nah, tapi yang katanya mendapatkan tindakan tidak baik itu kabarnya ada satu payudaranya dipegang atau dilecehkan. Itu yang kedua adalah foto mesranya mau disebarkan. Nah, ini belum ada kepastian atau cerita selanjutnya dari kepolisian ya. Nah, tapi yang Let's Go mau highlight itu tentang pernyataan dari pengacaranya Agnes. Nah, ini dia. Kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi, ini yang tidak ada di media. Klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. Di sini ada yang percaya nggak? Kok berbau-bau drama ya? Nah, dia bilangnya bahwa Agnes ini nggak ada di media nih. Bahwa dia tuh udah men-stop tindakan Mario nih. Nggak cuma 1-2 kali, sampai 3 kali. Agnes tuh men-stop supaya jangan melakukan tindakan penganiayaan gitu loh. Dia udah mewanti-wanti sama Mario ini. Karena mungkin tahu tabiat Mario ya. Dari kalimat itu, Let's Go bertanya, tidak terlalu percaya? Nah, bukan gitu ya. Maksudnya, logikanya ya, si Agnes ini berkali-kali supaya bilang, jangan, dan jangan. Itu. Tapi, kok Agnes ikutan menjebak? Ini penasaran ya. Kenapa katanya Agnes sudah melarang, tapi malah Agnes yang nelpon David buat keluar gitu? Harusnya kan nggak mau, aku nggak mau. Kalau kamu mau urusin urusan kamu sama David, kamu urus aja sendiri. Pokoknya aku nggak mau terlibat masalah ini. Tapi kenapa Agnes yang menelpon David gitu? Ini kan pertanyaannya kan ketika dia mengatakan bahwa aku nggak mau lah mukul-mukulin David, aku nggak mau terlibat kayak gitu. Pokoknya jangan sampai ya kamu macam-macamin David, pukul-pukulin David. Nah, kalau Mario bilang, iya aku nggak bakal mukulin, aku cuma mau ngobrol aja gitu. Bener ya? Sekarang aku telepon David, tapi alasannya apa ya supaya David mau keluar? David nggak mau keluar nih. Alasannya apa? Alasannya kamu ngembaliin kartu pelajar aja. Oh ya udah, aku bohong ya. Aku bohong sama David ya. Aku mau ngembaliin kartu pelajar padahal aku nyuruh dia keluar buat ketemu kamu. Nah, itu kan menjebak. Kalau tidak menjebak, berarti kan yang diomongin Agnes adalah, Fit, kamu keluar dong. Mario pengen ketemu. Kalau kamu nggak mau keluar, kamu ngomong aja dari telepon sama Mario. Kan bisa. Apa susahnya sih? Kenapa harus ketemu? Nah, kalau mau ngembali kartu pelajar, pertanyaan itu satu, di mana kartu pelajarnya David sekarang? Apa sudah di David? Apa masih di tangan Agnes? Nah, atau dibuang? Kalau sudah di David, berarti Agnes tanda kutip ya, walaupun dia sedikit menjebak, dia masih bisa membela dirinya. Aku beneran ngembaliin kartu pelajar, kok kartu pelajarnya ada di David sekarang. Tapi ternyata setelah aku kembali kartu pelajar, Mario ini yang menyerang David. Nah, Agnes masih bisa melakukan pembelaan itu untuk dirinya. Tapi kalau kartu pelajarnya masih di Agnes, berarti Agnes berbohong dan menjebak dong. Nah, itu pertanyaan ya. Logika ini. Lalu kalau kartu pelajarnya dibuang dan nggak ada, nah berarti memang jebakan ya buat David kan. Niatnya Agnes sudah menjebak. Niat adalah tindakan dari perencanaan. Berarti adalah penganiayaan perencanaan. Bisa jadi kan? Selamat sore, dari Bordeaux ini saya ketemu sama orang yang pernah katanya nyekek, siapa namanya? Mario Dendi. Gimana sih lu bisa nyekek dia? Jadi waktu itu
ada permasalahan tentang cewek juga nih. Dianya nggak terima kalau saya deket sama mantan saya. Habis itu dia ngajak berantem. Dia saya timpa, saya cekek. Habis itu saya dilerai, saya lihat belakang dia kejang-kejang. Sudah begitu. Satu kata untuk Dendi dong. Anjing, emang anjing. Problematik dia orangnya. Problematik. Pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Nah, juga dari video yang ini dia mengatakan bahwa aktris itu nggak ada selfie. Yang ada, aktris ini malah menolong David. Aktris ini mengambil David dan menaruh di pangkuannya. Menaruh di pangkuannya supaya apa? Supaya darah David tidak masuk ke hidung. Wah, ada yang percaya? Nah, ini penasaran. Kenapa? Karena dari cuplikan video yang beredar, ini let's go kasih sedikit. Nah, itu kan videonya diambil dari video orang. Jadi HP-nya Mario itu direkam sama mungkin seseorang lah. Nah, dari video fullnya yang Let's Go dapat ya, di mana-mana nih, itu berdurasi sekitar 50 detik. Nah, dari 50 detik tidak ada tuh mukanya Agnes menolong si David. Nah, kenapa dari pengacara dan juga kepolisian, bahkan kepolisian juga ada tayangannya loh ini. Anak saksi AG untuk meletakkan kepala anak korban ke pangkuannya. Hal itulah yang dalam rangka pertolongan, karena saksi N, ibu dari orang tua rekannya anak korban itu meminta tolong ke anak saksi AG untuk mengangkat kepalanya supaya aliran darahnya tidak masuk ke hidung. Kegiatan itu semua, rangkaian peristiwa itu didokumentasikan oleh tersangka S. Nah, ini kayak jubirnya Agnes. Ini ya mungkin kepolisian akan menyelidiki nanti, tapi ini menerangkan dari perspektif Agnes dulu ya. Dia mengatakan, dari kepolisian juga mengatakan bahwa Agnes ini menyelamatkan David supaya darahnya tidak masuk ke hidung gitu. Harusnya diselamatkannya bukan gitu, Agnes. Harusnya diselamatkannya keplak kepala Mario, jangan dipukulin anak orang. Itu namanya menyelamatkan gitu. Ini katanya supaya nggak masuk darahnya ke hidung. Seakan-akan Agnes ini penyelamat, dia malaikat loh. Di antara berdebah-berdebah yang menghajar David, ada malaikat yang menyelamatkan David. Itu bernama Agnes. Nah, itu kan kesannya seperti itu ya. Tapi padahal kepolisian juga mengatakan dalam rekaman tersebut, nah, yang direkam oleh Sean gitu. Tapi sampai sekarang kita nggak punya tuh rekamannya. Coba dong tayangkan CCTV-nya yang pertama. CCTV, kalau katanya kepolisian udah punya CCTV kan. Nah, perlihatkan bukti CCTV-nya. Lalu yang kedua adalah rekaman dari Sean. Kenapa dari rekaman dari Sean yang kita terima di publik itu berdurasi 50 detik dan cuman waktu penghajaran dari David aja. Nah, tapi penasarannya, apa benar sih Agnes ini tidak ada indikasi merekam video? Nah, tapi dari tayangan foto yang ini ya, atau kalian cari videonya deh. Let's Go ngerasa di video ini ada dua orang laki-laki yang memakai sepatu. Satu Sean, satu lagi Mario. Nah, karena mereka berdua laki-laki ada di video ini terlihat, yang ngerekam siapa? Bribka RR. Gak mungkin kan? Bribka RR masih di Magelang. Loh, siapa yang ngerekam? Kuat Ma'ruf. Ini siapa? Nah, ini kan mbok ya diselidiki dulu. Ini siapa yang ngerekam sewaktu dua orang cowok-cowok ini ada di kamera? Ini kan kita kan mengindikasi bahwa wah, Agnes nih yang ngerekam. Karena kabarnya yang ada di lokasi tersebut 3 orang. Nah, Sean, Mario, Agnes. Kalau Sean dan Mario ada di kamera, siapa dong yang ngerekam ini? Pakai tripod. Niat banget pakai tripod. Taruh dulu baru direkam. Jadi pernyataan-pernyataan pengacara ini menurut Let's Go masih belum bisa dipercaya 100%. Kalaupun benar, nah, buktinya harus keluar. Takutnya ini seperti ibu-ibu Parubaya. Inisial P dan C ya. Di awal kan bilang gitu, saya diperkaos. Mirip ya? Saya dipegang payudaranya. Saya diperkaos, saya dipegang payudaranya. Ibu PC juga bilang, saya udah bilang sama Pak FS, jangan disebarin ini cerita. Cukup kita berdua aja yang tahu. Itu jangan diapa-apain Yosua. Mirip dengan adik Agnes. Diperlakukan mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan dari David. Tapi mirip sama Bu PC yang katanya di tanggal 10 mendapatkan pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kok mirip ceritanya. Lalu Agnes nih tidak ada niatan dan tidak tahu menau dan tidak ada keterlibatan dalam penganiayaan tersebut. Ibu PC juga bilang gitu. Tidak tahu menau tentang rencana Pak MS. Tapi kok mirip?
Kayak, ini mungkin kebetulan aja ya, bukan inspiring by gitu, kebetulan aja. Cuman karena ada kasusnya Ibu PC, kan kita kan kayak kok mirip-mirip gitu. Jangan sampai tadinya bilang Agnes ini nggak ada niatan, Agnes ini nggak ada provokasi, Agnes ini tidak ada kaitannya dengan Mario, Agnes ini menolong David. Ternyata kalau diselidiki lebih lanjut, sekarang mata netizen masih melihat kalau ternyata itu semua bohong. Jangan sampai itu bohong ya. Kalau ternyata itu semua bohong dan buktinya nggak ada, wah, Agnes apakah bisa terjerat hukuman yang sama seperti PC? Nah, dan kabarnya lagi ya, David ini itu sampai sekarang 8 hari loh, belum sadar. Ini videonya. Kondisinya masih belum sadar ya, masih belum sadar. Kemudian David dipasang tracheotomy ya, tracheotomy jadi di lehernya sini diberikan lubang untuk mengalirkan oksigen langsung ke paru-paru. Tujuannya supaya jangan sampai ada kegagalan nafas. Nah, dari video papanya aja mengatakan bahwa sekarang David ini diduga terkena diffuse axonal injury ya. Ini cedera otak tuh yang parah itu, yang menyebabkan David koma. Nah, bahkan David itu sekarang tenggorokannya tuh dilubangi supaya apa? Supaya oksigen langsung bisa masuk ke paru-paru untuk mencegah gagalnya pernafasan. Bayangin nggak? Dan dari cedera ini yang Let's Go baca, ini 10% tingkat kembali normal, tingkat pemulihannya ya. Nah, kita sih berharap bahwa David ini termasuk dalam 10% kategori itu ya. Namun, sekali lagi Let's Go sampaikan, ini David 8 hari masih di ICU dengan kondisi yang seperti itu. Papanya pun mengatakan bahwa kita terima kondisi David apa adanya, semoga kembali seperti awal. Kepolisian tidak mengamankan Agnes ini karena satu, dia di bawah umur, atau nungguin korbannya meninggal dulu. Nah, ini yang Let's Go nggak tahu ya. Ini pure pertanyaan dari Let's Go. Apakah kepolisian tidak mengamankan Agnes ini dulu karena dia masih di bawah umur? Yang pertama. Atau yang kedua karena korbannya belum meninggal. Apa nunggu meninggal dulu, baru setelah meninggal diamankan Agnes, dimintai keterangan gitu. Ini pertanyaan nih, bagi yang kalian ngerti, coba komen di bawah. Karena ini kan kayak nanggung ya menurut Let's Go ya. Sekarang Mario Dendi dan Sean tuh divonis 5 tahun. Belum divonis ya, maksudnya diancam dengan pidana 5 tahun gitu. Dan sekarang kan harusnya Agnes tuh diperiksa, handphonenya juga diperiksa. Kalaupun Agnes nggak salah ya, ini menurut Let's Go nih, kalaupun Agnes nggak salah, seharusnya Agnes nggak perlu muncul ya, karena mungkin dia masih di bawah umur, yang walaupun kelakuannya nggak kayak anak di bawah umur ya. Itu walaupun dia di bawah umur, kuasa hukum dan pengacaranya harusnya show off gitu dan mengatakan bahwa memang Agnes ini nggak salah gitu. Dan tindakan David yang katanya punya tindakan tidak menyenangkan itu ini aja di post aja buktinya gitu. Apa yang David lakukan sampai Agnes ini marah dan mengadu ke Mario gitu. Kalau itu benar ya, jangan seperti PC, nanti bilangnya diperkosa ternyata bohong gitu. Pas diselidiki. Nah, kalau ada bukti, Agnes, apakah benar David itu meremas payudaranya? Kasih buktinya, siapa saksinya, petunjuknya apa? Nah, lalu berbuat tidak menyenangkannya apa? Apakah ada David mengancam yang cerita kedua mau menyebarkan foto mesranya dengan Agnes? Itu chatnya ada nggak gitu? Atau nggak saksinya siapa gitu? Sekarang kasih tahu aja sama pengacaranya kayak gimana. Dan juga itu Dio yang katanya Agnes, kita kan menganggapnya selfie, tapi katanya bukan selfie. Ini Agnes ini di pangkuannya David itu supaya aliran darahnya tuh nggak masuk ke hidungnya David gitu. Nah, sekarang rekaman videonya di mana? Dan juga siapa nih yang nganterin David ke rumah sakit nih, yang menelpon ambulannya siapa, yang nganterin ke rumah sakitnya siapa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan jawabannya. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah Agnes akhirnya akan diberikan hukuman atau dimintai keterangan atau diamankan dulu oleh kepolisian atau enggak nih? Nasib Agnes gimana nih ke depannya? Ini Let's Go ngomongin Agnes ini seperti berapa bulan lalu Let's Go sangat inget nih. Vibe-nya tuh seperti ngomongin PC, ada yang aneh dari Agnes ini. Ya, tapi kita harapkan bahwa memang Agnes ini nggak terlibat ya. Nggak tahu juga sih ya, ini anak kecil, kesalahan-kesalahannya memang kadang membuat di luar nalar ya, kadang-kadang masih remaja. Tapi kita berharap yang terbaik aja, satu untuk kesembuhannya David. Jangan sampai David ini amit-amitnya merenggang nyawa sehingga tidak bisa memberikan keterangan yang benar gitu. Apa yang terjadi gitu, dan tidak bisa mendapatkan keadilan. Dan semoga mamanya juga kuat buat nungguin David
itu 8 hari belum sadar-sadar, David cepat sembuh gitu. Thank you banget yang nonton, komen aja pendapat kalian tentang kasus kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya, bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.